Liu pun menerjang badai tersebut dan cus diterjang itu badai awan besti. Turbulensi pun yang amat parah pun terjadi kembali. Ini turbulensinya lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya yang membuat lampu pesawat Medcoy barang-barang penumpang terjungkal-jungkil. 119 penumpang berteriak histeris. Waduh, pokoknya kacau dan gawat besti. Halo semuanya, thank you untuk kalian yang udah mengklik video Genius Tami. Gimana kabar kalian nih besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang bikin jantung kita itu dugdag dagsyur. Cerita apakah itu? Yaitu tentang kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di tahun 2018 yang dialami oleh maskapai penerbangan Cina Sichuan Airlines U8633. Di mana pada saat itu pesawat tersebut tiba-tiba saja mengalami pecah kaca bagian depan di besti. Insiden itu terjadi ketika pesawat masih berada di ketinggian 9.800 kaki. Pecahnya kaca pesawat tersebut mengakibatkan turbulensi yang begitu sangat dahsyat dan memporak-porandakan seisi kabin. Kopilotnya juga hampir saja terpental keluar dari badan pesawat. Benar-benar situasi yang begitu sangat mengerikan dan mencekam. Meskipun hujan badai angin ribut halilintar menghampiri pesawat tersebut, ajaibnya pilotnya berhasil mendarat daruratkan pesawat tersebut dan menyelamatkan seluruh penumpangnya. Wow. Kira-kira bagaimanakah proses pendarat daruratan dan penyelamatan seluruh penumpang tersebut? Daripada penasaran, yuk kita gaskan saja cerita selengkapnya. Nah, jadi di Cina, hiduplah suaminya orang yang mempunyai anak satu yang bernama Liu Changqian. Sebut saja namanya Liu. Liu ini dulunya adalah seorang anggota mantan militer Angkatan Udara yang memiliki jam terbang yang gak kaleng-kaleng di besti. Dan kini ia bekerja sebagai kapten pilot di salah satu maskapai penerbangan Sichuan Airlines. Nah, di tanggal 14 Mei 2018, si Kapten Liu ini bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Sebelum berangkat kerja, si Kapten Liu ini meminta izin kepada istrinya dan mengatakan bahwa malam nanti dia akan pulang untuk merayakan hari ulang tahun anak sematawayangnya. Kebetulan di tanggal 14 itu anaknya ulang tahun. Singkat cerita, si Kapten Liu pun sampai di bandara. Begitu juga dengan pramugari dan kru-kru lainnya sudah pada berdatangan. Nah, di penerbangannya, si Kapten Liu ini didampingi oleh dua wakil pilotnya. Yang satu bernama Liang Dong dan yang satu bernama Su Xian. Nah, seperti biasa nih Besti, sebelum pesawat take off, para kru ini melakukan prosedur-prosedur penerbangan. Sementara itu, Pusat Meteorologi Penerbangan menginformasikan kepada tiga pilot ini nih Besti, bahwa di penerbangan kali ini tidak seperti biasanya dikarenakan cuacanya agak buruk, di mana pergerakan awan cukup kuat dan akan mempengaruhi area lintasan mereka. Mendengar informasi tersebut, Kapten Liu kemudian mengajak Liang Dong dan Su untuk mempelajari kembali dan mengamati cuaca jalur penerbangan yang mereka lewati nantinya. Satset, waktu sudah menunjukkan pukul 5.00 pagi. Itu artinya mereka harus bersiap-siap menjalani tugas. Para kru pun menuju ke pesawat untuk melakukan prosedur-prosedur pengecekan, seperti ngecek kursi penumpang, makanan penumpang, dan komponen-komponen pesawat dan lain sebagainya. Nah, setelah dirasa beres dan pesawatnya layak terbang, Kapten Liu pun mengajak semua kru untuk land up. Halo, attention please. Untuk para kru semuanya, sebelum kita mengudara, ada baiknya kita land up dulu. Yuk, kita kumpul yuk. Nah, jadi gini teman-teman, sedikit informasi dari saya nih. Mohon maaf nih, penerbangan kali ini nggak seperti biasanya. Karena menurut analisanya Pusat Meteorologi, pergerakan awan hari ini cukup kuat banget nih teman-teman. Itu artinya bakalan ada turbulensi yang agak keras ya. Jadi saya mohon kalian harus bisa melakukan tugas seprofesional mungkin. Pokoknya bagaimana caranya lah, kalian harus membuat para penumpang ini tidak panik, ketakutan, atau overthinking. Tapi kalian gak usah takut, percayakan saja sama saya, semua pasti akan baik-baik saja. Paham kan kalian? Paham? Oke Pak, paham. Siap. Nah, kata kru seperti itu. Singkat cerita, penumpang yang berjumlah 119 orang pun sudah ada di dalam pesawat. Pintu pesawat pun ditutup. Dan kemudian pada jam 6.18 pagi, pesawat pun lepas landas dari Bandara Chongqing menuju ke Bandara Lhasa Tibet. Terbang tuh pesawatnya wis cus. Awal-awalnya penerbangan tersebut berjalan lancar jaya nih. Namun pada saat ketinggian 7.200 kaki terjadi turbulensi yang agak cukup kuat nih Besti. Kuat banget tuh. Semua penumpang udah pada panik dan ketakutan. Di situasi tersebut para pramugari berusaha untuk menenangkan para penumpang. Sementara itu di kokpit, Kapten Liu ini meminta izin pada pusat kontrol lalu lintas untuk menaikkan ketinggiannya menjadi 9.800 kaki.
Setelah berhasil menaikkan ketinggiannya, turbulensi pun mereda. Pesawatnya udah aman tuh Besti, aman. Udah nggak turbulensi lagi. Karena situasinya udah kondusif, para pramugari ini kemudian melayani para penumpang dengan memberikan mereka sarapan. Seperti rujak kuah pindang, cilok, seblak, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Liang Dong. Ia meminta izin keluar dari kokpit untuk melihat-lihat keadaan para penumpang. Pada saat Liang Dong keluar dari kokpit, kapten ini bercerita pada Suni, curhat si kapten. Nah, bahwa dulunya pada saat dirinya masih menjadi anggota militer angkatan udara, ia sering banget tuh melewati rute penerbangan ini. Dan sesekali pernah juga ia menerbangkan pesawat jenis bomber. Setelah bercerita, tak lupa sang kapten ini memberikan nasihat kepada si Su. Bagaimana caranya menjadi seorang pilot yang handal dan profesional. Nah, si Su ini dikasih nasihat itu cuma senyum-senyum dan mangut-mangut aja nih Besti. Di tengah-tengah mangut-mangutnya si Su, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi nih Besti. Setelah mereka mengobrol, kaca pesawat bagian depan mengalami retak yang membuat Su ini sangat kaget. Loh Pak, ini kenapa nih Pak? Cuacanya sangat cerah begini loh Pak. Nggak ada hujan, nggak ada petir, dan nggak ada nabrak apapun kita Pak. Itu kok tiba-tiba kaca pesawatnya pecah. Kata si Su seperti itu saking kagetnya. Kapten Liu pun menghubungi pusat kontrol lalu lintas, mengabarkan situasi tersebut, dan meminta izin untuk mendarat darurat di bandara terdekat yaitu Bandara Chengdu. Kemudian Kapten Liu pun disarankan untuk menurunkan ketinggiannya menjadi 8.400 kaki. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja Besti, kaca depan pesawat pecah dan menyedot kopilot Su tersedot keluar jendela. Dan pusat meteorologi pun kehilangan kontak Sichuan U8633. Nah, kaca yang pecah tersebut membuat udara masuk ke dalam kokpit tubes yang membuat guncangan hebat pun kembali terjadi. Berguncang-guncang itu pesawat dan merasa ada yang nggak beres, si Liang Dong yang ada di kabin berusaha menghubungi si kokpit. Captain monitor, Captain monitor, Captain monitor, nggak ada respon tuh Besti. Nah, rupa-rupanya si Kapten Liu sedang berusaha menahan Su yang tersedot tadi tuh Besti agar ia tak terlempar dari badan pesawat. Kapten Liu ini benar-benar kapten yang enggak kaleng-kaleng nih Besti, memang hebat banget dia no. Tadi pas kacanya itu pecah, Su kan tersedot tuh. Si tangan kanan Kapten Liu langsung itu sigap menahan Su, sedangkan tangan kirinya mengendalikan pesawat. Pantas aja dia nggak bisa menjawab callingan si Liang Dong, wong tangannya kepake semua. Kecepatan yang mencapai 500 km per jam itu hampir saja membuat si Kapten Liu ini kehabisan tenaga dan oksigen. Meskipun seperti itu, Kapten Liu berusaha menerbangkan pesawat dengan cara manual, menggunakan satu tangan, sedangkan tangan kanannya masih tetap digunakan untuk menahan Su agar si Su ini nggak pindah alam Besti. Nah, di kabin, para penumpang dan kru terpelanting kemana-mana. Sementara itu, si Liang Dong berusaha mendekati dan membuka pintu kokpit. Merayap-rayap itu si Liang Dong Bes kayak cicak-cicak ding-ding-ding agar bisa ia mencapai pintu kokpit. Dan pada akhirnya, Liang Dong berhasil mendekati pintu kokpit dengan dibantu pramugari dan penumpang. Sekuat tenaga pun dikerahkan Liang Dong tuh agar bisa membuka pintu kokpit. 1, 2, 3 gagal. 1, 2, 3 gagal. 1, 2, 3. Iya, berhasil itu pintu kokpit dibuka sama Liang Dong Bes. Pas pintu kokpit itu terbuka, angin dari jendela kaca yang pecah tadi masuk ke dalam kokpit dan kabin no Besti. Bus, kenceng banget weh masuknya angin tuh. Turbulensi dahsyat pun terjadi yang membuat kopilot Su tertarik ke dalam kokpit lagi. Dia udah selamat Besti, dia udah kembali ke tempat semula. Sementara itu di kabin semuanya porak-poranda Besti. Salah satu pramugari terpental ke langit-langit pesawat hingga dia tak sadarkan diri. Sedangkan Liang Dong berusaha untuk menutup itu kokpit. Dengan kekuatan super yang dimilikinya, akhirnya pintu berhasil ia tutup yang membuat goncangan mereda. Nah, betapa terkejutnya si Liang Dong ini mendapati keadaan kokpit yang kacau balau. Tanpa pikir panjang, Liang Dong ini berusaha membantu memasangkan masker oksigen ke Kapten Liu dan Su. Sementara itu, Pusat Meteorologi Penerbangan terus berusaha menghubungi pesawat Sichuan U833, namun tak ada jawaban. Mereka pun sangat khawatir tuh atas apa yang terjadi. Dan kemudian Pusat Meteorologi ini menghubungi Menara Chengdu untuk melaksanakan prosedur tanggap darurat. Ditelepon itu si Chengdu. Halo Menara Chengdu, tolong batalkan dulu pesawat yang akan lepas landas ya. Tolong juga alihkan pesawat-pesawat yang sudah mengudara, karena pesawat Sichuan lagi bermasalah dan kami kehilangan kontak, no. Terakhir, sang kapten ini mengatakan akan mendarat darurat di Bandara Chengdu. Tolong dibantu ya Chengdu ya.
Nah, begitu mendapati informasi tersebut, pemadam kebakaran, polisi, para medis, dan lain sebagainya dikirim ke Bandara Chengdu. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kabar hilangnya pesawat Sichuan ini cepat banget beredar di sosial media nih. Termasuk si Kapten Liu ini mendengar juga kabar tersebut. Nah, sembari dia mengadon-adonkan adonan sempol, dia pun berdoa agar suami dan semua kru baik-baik saja dan bisa selamat. Karena pesawat Sichuan ini tidak bisa dihubungi, pilot dari pesawat lain yang sedang mengudara membantu menghubungi si Kapten Liu ini, tapi hasilnya nihil. Cobaan demi cobaan pun menghampiri pesawat Sichuan nih. Di ketinggian 7.000 kaki, lagi-lagi mereka dihadapkan dengan masalah. Pesawat mereka dihadang oleh badai gumpalan awan yang sangat-sangat tebal, yang membuat mereka nggak bisa melintas. Nah, sambil memikirkan cara bagaimana melewati awan tersebut, si Kapten Liu ini pun memutar-mutarkan pesawatnya. Diputar-putar terus itu pesawat, tapi tak dicelup. Di tengah-tengah pemutaran pesawat tersebut, ada salah satu penumpang yang menyadari itu dan langsung ngompori penumpang lainnya. Dan bilang kayak gini ke penumpang-penumpang dia, Besti. Weh, kalian semua, lihat nih, sepertinya pesawat ini sedang bermasalah. Coba deh kalian lihat nih dari jendela. No, pesawatnya muter-muter doang, no. Pantesan kita nggak sampai-sampai, no, dari tadi. Ternyata ini pasti ada apa-apa ini dengan pesawatnya. Karena komporan si Sangkuni ini, keributan pun terjadi di dalam kabin. Para penumpang pun sangat histeris, ketakutan, dan panik. Beruntung si pramugari berhasil menenangkan mereka dan menyuruh mempercayakan semuanya kepada pilot. Akhirnya para penumpang pun mau diam dan tenang. Sementara itu di dalam kokpit, Kapten Liu ini kehilangan kesadaran nih, Besti. Dia berhalusinasi sedang merayakan ulang tahun anaknya. Nah, melihat Kapten Liu kehilangan kesadaran, si Liang Dong ini mengusap-usap tangan si Kapten agar tetap sadar. Sembari berkata, "Kemon, Kapten, Kemon, bangkit. Ingat anak dan istrimu menunggumu di rumah, Kapten. Ayo, Kapten, kuat." Nah, pada saat itu, tiba-tiba si Kapten ini pun tersadar dan memutuskan untuk menerjang gumpalan badai awan yang menghadang. Dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, Kapten Liu pun menerjang badai tersebut dan diterjang itu badai awan, Besti. Turbulensi pun yang amat parah pun terjadi kembali. Ini turbulensinya lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya, yang membuat lampu pesawat metoy, barang-barang penumpang terjungkal-jungkil, 119 penumpang berteriak histeris. Waduh, pokoknya kacau dan gawat, Besti. Gimana nggak kacau, Bes? Badai yang mereka lewati itu benar-benar sangat tebal banget, no, kayak dosa kalian. Di tengah-tengah penerjangan badai tersebut, dalam hati si Kapten ini berkata, Besti, bagaimanapun caranya 119 penumpang itu dan 8 kru harus saya selamatkan. Ayo, cayo, semangat. Sementara itu, pusat meteorologi yang sangat khawatir kehilangan jejak Sichuan U8633 tiba-tiba saja dibuat melongo-longo tuh karena mendapati sinyal pesawat kembali muncul sinyal pesawat tersebut dan pesawat berhasil melewati badai dan keluar dari pegunungan Tibet dan bersiap-siap mendarat di Bandara Chengdu. Kalian tahu nggak, Bes, pada saat pesawat tersebut muncul dan mendekati bandara, orang-orang yang ada di sekitar bandara kayak wartawan, pemadam kebakaran, pihak bandara, dan lain sebagainya, mereka tuh sangat lega banget dan dibuat kagum tuh. Akhirnya pesawat yang dikabarkan hilang itu nongol kembali, Besti, dan berkata menyalawi gitu mereka, Besti. Namun, meskipun seperti itu, masalah belum selesai di Ferguson, kacau gawat. Pada saat Sichuan ingin mendarat darurat, kondisi pesawat sedang berada di kecepatan tinggi dan kelebihan beban. Nah, begitu pesawat nyentuh daratan, cuing, kencang banget itu, Besti, pesawatnya. Ketika pilot mau mendorong tuas mesin pemberhenti pesawat, tuas tersebut tak berfungsi. Pada saat itu, kapten pilot ini hanya mengandalkan rem bawah aja nih, Besti, sebagai alat pengganti pesawat. Diinjak itu rem dengan menggunakan kekuatan penuh, tapi nggak juga berhenti itu pesawat. Saking kencangnya laju pesawat tersebut sampai-sampai ban belakang pesawat pecah. Aduh, bagaimana tuh? Dengan penuh perjuangan dan kerjasama yang bagus, pada akhirnya mereka mencoba kembali bersama-sama mendorong tuas rem pesawat yang tak berfungsi itu. 1, 2, 3 gagal, 1, 2, 3 gagal, 1, 2, 3, ya, pesawat akhirnya berhasil terhenti. Bagaikan mimpi di siang bolong nih, Bes, 3 pilot ini nggak menyangka bahwa mereka bisa menyelamatkan semua penumpang dan kru lainnya. Begitu juga pusat kontrol, mereka begitu sangat bahagia dan nggak nyangka-nyangka juga itu mereka.
Beberapa saat kemudian, Kapten Liu ini mewakili semua kru untuk meminta maaf ke seluruh penumpang karena tidak bisa mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Dan para penumpang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru mereka sangat berterima kasih nih kepada ketiga pilot karena sudah menyelamatkan mereka. Sementara itu, kopilot yang tersedot keluar jendela tadi yang bernama Su dibawa ke ambulan untuk mendapatkan perawatan karena tangan sama wajahnya itu penuh dengan luka-luka, Besti, karena terkena serpihan kaca dan lain sebagainya. Salah satu pramugari yang sempat pingsan tadi juga dimasukkan ke ambulan. Mengerikan banget ya, Besti, itu ceritanya. Aduh, nggak kebayang deh kalau kita yang ada di situasi seperti itu, apa nggak terkocok itu perut-perut itu karena terus-terusan terkena turbulensi kan. Tapi kalau aku yang ada di sana, kemungkinan aku udah meto itu, Besti. Meski pesawatnya selamat, aku yang nggak selamat. Karena vertigoku itu nggak kaleng-kaleng, aku punya vertigo. Sekalinya kambuh, pengen ku suntik mati di tubuh bener. Karena saking nggak kuatnya dan nggak tahan. Apalagi berada di situasi seperti itu. Semoga jangan. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, Besti. Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke lah, Besti, itulah cerita tentang keajaiban pesawat Sichuan dan 3 pilot yang luar biasa itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.